Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru. Bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berangkat sebagai seorang politikus, maka saya akan berkata bahwa konsep kenegaraan nasionalisme seperti hari ini tidak lama lagi akan berlangsung. Pada suatu saat nanti akan berakhir, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini bukan hanya keyakinan orang Islam saja. Dalam arti keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Orang-orang Barat bahkan mereka sudah memandang bahwa ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang ada adalah new normal. Dan new normal yang dimaksud adalah the new world order. Tatanan dunia baru. Ada sekelompok orang yang terdiri dari satu komunitas yang terdiri dari global elite intelektual dunia. Sebut saja Bill Gates, atau sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, dan dia adalah aktor intelektualnya, sutradaranya. Dari para bankir dunia sekelas George Soros, ada Rockefeller, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas British Petroleum, Bayer, Mastercard, Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita. Dalam forum-forum yang mereka adakan, di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah-olah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi. Ternyata tidak, itu hanya kamuflase. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Jadi semua model peradaban tahun depan itu baru. Sistem hukum baru, politik baru, ekonomi baru, sosial baru, dan segala macamnya baru. Ya, mereka membuat sebuah, dan ini dimuat dalam, kalau masih ada ya, saya sudah beberapa kali kemarin nyari tidak ada. Yang lain ada, tapi tidak sedetail ini. Yang detailnya sudah hilang. Judulnya The Great Reset 2021. They really want to take over the world and to create one government in the world. And they really want to create one political system, one economical system, one ideology system. One ideology. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru. Bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Apa perlu saya perlihatkan? Perlu. Baik, akan saya perlihatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Karena saya harus ke sana, Pak. Ini sebetulnya ada asisten, tapi tidak tahu filenya di mana kan. Andai kan bisa saya tarik ke sini, saya langsung di sini. Tetap Bapak Ibu. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Sebetulnya kami sudah mencoba untuk menerjemahkan dan membuat subtitle di bawah sini, namun saya sendiri tidak bisa memindahkannya. Ini mungkin di laptop saya ada error sehingga dia tidak bisa disupport ke film ini. Jadi mohon maaf, subtitle yang dibuat oleh teman-teman tidak tampil di sini, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menciptakan, they can create the weather control, they can create the earthquake, mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang yang mempengaruhi cara kerja otak kita. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan.
cerdas mereka. Dan inilah sistem Dajjal. Ketika ini terjadi, saya curiga Dajjal akan segera datang. Karena Dajjal punya kecerdasan di atas akal jenius manusia. 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan mereka ini adalah antek-anteknya. Inilah Bapak Ibu sistem Dajjal. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total. Maka dia sendiri yang keluar. Kenapa sistemnya gagal total? Karena ada satu yang Allah lakukan. Dan ini langsung Allah yang melakukannya. Sehingga Dajjal kehilangan ambisinya untuk menguasai bumi. Apa itu? Nantikan setelah tayangan satu ini. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Baik. Perang itu skenario mereka. Perang dunia satu, perang dunia kedua, perang Irak, perang Kuwait. Dan siapa yang meraih keuntungan masif? Mereka para banker super kaya. Bencana alam mereka ciptakan. An unprecedented disaster, spiraling flames in all directions. Hello from the World Economic Forum in Geneva. Cek. Erdogan pernah menghadiri majelis pertemuan ini, World Economic Forum. Namun beliau paham betul bahwa itu adalah pertemuan yang gila. Kebetulan yang di samping beliau duduk adalah Shimon Peres, Presiden Israel. Maka beliau manfaatkan untuk menghantam mereka, termasuk menghantam yang di sampingnya, Shimon Peres. Ya, sampai dia berani mengatakan, kamu ini pembunuh manusia, pembunuh bangsa Palestina. Kamu bukan manusia, kamu kejam, biadab, pembunuh bayi dan sebagainya. Kamu seperti ini karena kamu merasa berdosa. Pergi langsung Erdogan. Dari mana? Dari pertemuan tadi. Nah, inilah presiden, the real presiden, pemimpin yang berdaulat. Ya, pemimpin presiden serasa khalifah, Bapak Ibu. Jadi dunia ini sekarang ada presiden serasa khalifah. Ada gubernur serasa presiden. Ada ketua RT serasa gubernur. Tapi ada juga presiden serasa ketua RT, Bapak Ibu. Di negeri entah berantah. Ya, di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut itu Pak ya. Bukan saya. Baik. Hi and welcome to the channel today. Thank you so much for joining us. My name is Neil McCoy Ward and first orang inilah yang berani membukakan pemberitaan ini pada kita dan beliau paham bahwa apa yang beliau sampaikan ini berbahaya untuk dirinya dan beliau pun paham bahwa tidak lama setelah saya memberitakan ini akan di-ban, will be banned. Ya, not far from this time. Dia akan di-banned sebelum tidak lama setelah saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Saya percepat Bapak Ibu ya. Intinya sudah saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin dari pertemuan ini sudah disebutkan. Sesuai mereka, ini sistem pemerintahan. Siapapun yang mau masuk pada ini, maaf. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa yang mendukung kepada program gila ini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan program gila? Karena program gila mereka ingin mereduksi populasi manusia di dunia. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Inilah yang disebut dengan reduction of population. Mereka ingin mengulangi jumlah populasi manusia. Hari ini tidak kurang kalau tidak salah 7,5 miliar penduduk bumi. Dan akan mereka reduksi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia. Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Di sini dibahas COVID-19 ciptaan mereka. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas, jadi nggak usah saya ulang ya. Pandemi COVID-19 ini adalah rekayasa mereka. Saya butuh 2 jam untuk berbicara khusus pandemi COVID-19. Tapi dengan syarat tidak ada yang merekam kecuali tim saya. Nah, Abang nanti diedit Bang ya?
Ini tidak streaming? Tidak, nanti diedit Bang. Oke, baik. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendukung program gila ini. Tadi kita lihat ada Mastercard, ada Microsoft, ada George Soros Foundation, BP, British Petroleum, ada British Petroleum. Ini perusahaan raksasa di dunia, Bapak Ibu. in attendance. So BP is a energy company. Bayer, of course, International Chemicals. Saya tidak usah menyebutkan perusahaan besar di Indonesia, karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia siapa yang punya. So let's take a look at a few most Gitu ya, Bapak Ibu. well-known ones now then. I think Ini satu, Bill Gates. Inilah aktor intelektual di antaranya. is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths, and that if in the Democratic Kemudian ada George Soros dari Bankir Dunia. back on his criticism of President Trump. Clearly, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely Ada juga yang lain, phenomenon. Managing Director. Ketua IMF. Jadi IMF ini jelas merupakan bagian dari rencana gila ini juga. Chief Executive. What many people don't realize is that the Ini dari IMF Bulgaria. and the World Bank The Great Reset is Ada a juga world Ketua PBB, dia tahu ini gila tapi dia bagian dari itu. recognition Ya, that Antonio human Guterres. tragedy must be awakened. Them and remind ourselves British Petroleum, ini CEO-nya. something right now. So this is Bernard given a voice. Ini ada to his Ketua Mastercard. Jadi nanti sistem finansial kita akan diatur sama dia, tidak lagi menggunakan uang kertas Bapak Ibu. Uang kertas ini akan hilang. Maka saya bicara pada keluarga saya, jangan simpan hartamu di uang kertas, simpan dalam bentuk emas, karena emas nanti akan bermanfaat ketika mereka menghilangkan uang kita, finansial kita. Sekarang ini sebetulnya uang kertas kita tidak berlaku. Boleh saya tunjukkan? Tapi waktu akan lama lagi. Nanti saja, kalau mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas kejahatan mereka terhadap uang kertas kita. Dan jangan mengaku kita bebas dari riba ketika kita masih menggunakan uang kertas ini. Betapapun kita bersih, tidak melakukan riba, selama uang kertas yang kita gunakan, itulah debu riba. Akan datang satu masa di mana manusia akan memakan harta riba. Sekalipun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Uang kertas itu adalah debu ribanya. Saya tidak berkata begini, tapi akan saya buktikan Bapak Ibu sekalian. Mudah untuk membuktikannya, tapi saya butuh waktu lama. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Ya, ini bukan empat mata. Kita kembali ke laptop. Baik. There seems to be a lot of science. Perhatikan Bapak, ini kerja kerja mereka, rencana kerja mereka dalam waktu dekat. Mereka ciptakan chaos. Gimana caranya chaos mereka ciptakan? Gampang, media massa punya mereka. Televisi seluruh dunia punya siapa kalau bukan punya mereka? Ketika satu peristiwa terjadi satu negara, kompak seluruh dunia ramai memberitakannya karena media mereka punya. Tunjukkan di negara kita media yang bukan punya mereka. Ada yang bukan punya mereka? Punya mereka. FG, Pak. FG. Tapi kan tidak terkenal, Pak. Betul. Nah, Bapak Ibu, betul, FG itu punya kita. Yang ada punya kita, itu dibikin tidak besar. Betul, Pak. Ya. Sebentar. Sampai mana tadi? Begini Bapak Ibu. Mereka sudah ciptakan sistem kepemimpinan sudah mereka ciptakan dan mereka punya orang-orangnya. Di legislatif siapa, di partai siapa, di pejabat siapa, bahkan pemimpin negara pun bisa jadi dari mereka. Ya, kemudian skenario mereka ciptakan, bagaimana bikin si ini, sekarang kamu yang berulah. Dia dibikin berulah. Lalu dipublish di media, maka rakyat marah. Ketika rakyat marah, dipicu dengan gelombang tertentu. Maka kemarahannya itu memuncak. Dan ini bukan hanya sekelompok orang, ramai-ramai mereka marah. Dan digiring untuk berkumpul di satu tempat. Dan ini yang terjadi. Ini mereka ciptakan. Dulu saya tidak pernah membayangkan mereka bisa sehebat ini. Tapi demi Allah, inilah cara Dajjal menguasai manusia. Dajjal mengendalikan kita. Sadar tidak sadar, kita dikendalikan Dajjal. Ini bukan di Indonesia, Bapak. Ini luar negeri. Impoverishment. Many emerging countries are now facing a dramatic situation in which
an increasing level of citizens will face deep poverty issues. Kemudian negara-negara yang memang bisa dihancurkan dengan kemiskinan, maka tetap dibikin miskin mereka. Dibikin kelaparan sehingga negara ini hancur dengan kemiskinannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga kemudian negara yang dibikin hancur dengan isu-isu tertentu. Isu terorisme, isu pandemi, sehingga ramai-ramai rakyat mengungsi dari negaranya. Sehingga negaranya kosong ditinggalkan. Dengan mudah mereka menguasai negara itu, dengan mudah mereka menghabiskan warga negaranya. Mereka yang pergi meninggalkan negaranya, seolah-olah mereka akan pergi mendapatkan perlindungan dan negara baru, wilayah baru dan mereka aman. Justru mereka menghilang tanpa jejak. Kemana perginya mereka? As an accelerator of existing risks. So things that were already emerging a few years ago are now happening at a much faster pace than used to be the case. 500,000 Kemana perginya mereka? are coming. Seolah-olah mereka dihadapkan, kamu akan mendapatkan wilayah baru, dapat suaka, dapat ini, tidak. Jadi akan ada kemusnahan-kemusnahan yang tidak bijak, ada penghilangan manusia. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dan mata Allah, mereka akan mengontrol kita dengan menanamkan chip di dalam kepala kita. Dan ini sudah mereka coba, human augmentation. Inilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. And people keep saying to me, no Neil, you're talking nonsense. These things will never happen. We're decades, we're 30, 40 years away. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini, itu bohong lah, itu nggak ada artinya. Tapi inilah fakta yang kita harus tahu, Bapak Ibu. Like I said, it's essentially open a piece of skull, you remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes. So this is our surgical robot. And if you look closely, you'll see that bukan hanya robot yang akan mereka ciptakan dengan sistem seperti ini, bahkan nanti yang saya khawatirkan, manusia akan digalikan dengan cara seperti ini. Mereka mencoba melakukan hal ini kepada babi. Kenapa babi? Karena babi ini adalah makhluk yang paling dekat metabolismenya kepada kita manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla, saya paham ini ya, karena ketika Allah Azza wa Jalla mengutuk manusia menjadi binatang, itu menjadi apa? Babi. Kalau tidak babi ya kerang. Babi memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Pada akhirnya nanti babi melakukan apa yang dilakukan manusia. Nah, ketika chip ini ditatam pada otak kita, kemudian ada reseptor di aktivitas gerak otak kita, itu terpancar sampai ke satelit, maka kita dikendalikan dan kita diawasi. Dulu saya khawatir dengan yang namanya vaksin. Ya, karena ini pernah dilakukan di Amerika pasca terjadinya kehancuran WTC. Ini agak berat saya Bapak Ibu. Inilah yang pertama kali saya angkat di media-media saya, di ceramah-ceramah saya. Karena sudah jelas mereka terang-terangan sebetulnya. Tapi sayang sekali hanya sedikit mereka yang menyadari ini. Bahkan saya dibilang gila ketika pertama saya menyampaikan ini. Ketika saya sampaikan faktanya mereka baru percaya. Ya, jadi ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Dulu ukurannya microchip, sekarang mereka bisa menciptakan nanochip, lebih kecil daripada microchip. Dan ini seperti debu, Bapak Ibu. Ditiup saja bisa. Dan ketika ini mengalir dalam darah manusia, maka dengan mudah manusia dikendalikan lewat satelit. Saya tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang ini, tapi inilah sistem yang mereka bangun dan satu yang menjadi ruh dari teknologi ini semua untuk menguasai dunia adalah teknologi. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi. Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Suma'utum ilama bada'atum, suma'utum ilama bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nanti kita akan kehilangan listrik kita. Listrik akan padam. Ya, kapal terbang tidak bisa terbang, mobil tidak bisa maju, bahkan HP kita tidak jalan. Jadi jangan terlalu mahal Pak beli HP Pak. Jangan terlalu bagus Pak, nanti nggak kepake. Jangan terlalu bagus, mahal beli mobil Pak, nanti nggak jalan. Kita akan kembali ke zaman unta.
Sangat mudah sekali Bapak. Dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang demi perang. Dari banyak perang yang akan terjadi ada dua, saya bagi dua Pak. Ada perang Armageddon dan ada perang Malhamatul Kubra. Perang-perang inilah yang memunculkan pemimpin yang sesungguhnya di muka bumi. Ketika komunitas yang bernama negara hilang, ketika komunitas yang bernama kerajaan hilang, bahkan komunitas fakta, NATO, APEC, AFTA, MEE semuanya hilang, yang ada adalah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dialah Imam Mahdi. Dan beliau akan muncul ketika wafatnya seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penguasa Mekah Madinah ini mati, wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Inda kanzikum, para ahli hadis mentakwilkan di sisi Ka'bah kalian. Ya. Kulhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah dalam arti raja, karena pada saat itu tidak ada khalifah. Ya, 3-3-nya anak raja, artinya putra mahkota. Jadi ketika raja penguasa Mekah Madinah wafat, maka 3 putra mahkotanya berperang berebut kekuasaan. Tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Pertanyaannya, siapakah raja penguasa Mekah Madinah sekarang? Putra mahkotanya? MBS. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana kondisi Arab hari ini, mengerikan Bapak Ibu. Ya, ada liberalisme sudah terjadi di sana. Sekulerisme, nauzubillah. Padahal itu adalah kota suci kita Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang yang dimaksudkan ada 2, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Armageddon, saya sebut Armageddon karena nuklir masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubra, tidak ada nuklir, tidak ada teknologi. Manusia kembali berperang menggunakan tombak, pedang, panah dan kuda. Ya. Ketepel boleh Pak? Nanti Bapak siapkan ketepel Pak. Ketepel betul ada Pak, bisa. Artinya senjata kita pada saat itu manual. Tidak ada teknologi. Tradisional. Tidak ada angka 47. Boleh saya perlihatkan simulasinya Bapak Ibu? Masih ada waktu? Masya Allah, semangat ternyata ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan ini hasil diskusi kami bersama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perbedaan antara Armageddon dengan Malhamatul Kubra. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini. Dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam dan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Bapak Denny Halim. Beliau yang membuat tayangan yang Bapak Ibu lihat ini. Dan beliau pemerhati akhir zaman. Beliau sempat mengajukan film ini pada saya dan Ustaz tolong dikoreksi menurut Ustaz bagaimana? Saya sampaikan secara garis besar pendapat Bapak dengan saya sama Pak. Bahkan kalau Bapak mengizinkan, film Bapak akan saya pakai dalam kajian saya. Akhirnya beliau mengizinkan. Dan ini adalah hasil karya beliau. Ya. Ada beberapa memang sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tapi secara garis besar pendapat beliau ini sudah hampir sama dengan saya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi. Jadi kondisi geopolitik dunia hari ini lebih menjurus kepada memang akan terjadinya perang asimetris. Walaupun ada dominasi yang berbeda antara dulu perang dunia kedua dengan perang yang dimaksudkan ini. Artinya ada dominasi kepemimpinan, ada suksesi di conquer power, blok timur. Alhamdulillah, kami juga mencoba membuat sebuah simulasi. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, maka ribuan bom akan menjatuhi ibu-ibu kota
dan tentunya akan terjadi era es yang tiba-tiba di planet bumi ini. Jadi belum melihat bahwa Perang Dunia Ketiga nuklir ini akan memicu era es. Saya masih belum bisa memahami jika Perang Dunia itu bisa memicu terjadinya era es. Tapi saya memahami era es ini akan terjadi karena polar shift. Dan ini ada kaitannya dengan terbitnya matahari dari barat dengan munculnya dukhan. Jadi dukhan ini merupakan bagian dari combined disaster, dari bencana yang berangkai. Ya, polar shift, bumi bergeser, climate change, berubah iklim, kemudian ada dukhan. Dukhan ini muncul setelah matahari terbit dari barat. Saya butuh 2 jam untuk menjelaskan ini Bapak Ibu. Suatu saat kalau kita ketemu lagi khusus kita bahas bilakah matahari terbit dari barat. Nah, insya Allah kita bahas itu ya. Nanti kan di jam tayang yang sama Bapak Ibu. Bersama saya ya. Di jam tayang yang sama Bapak Ibu ya. Di masjid ini insya Allah. Dan ini ada beberapa pemicu yang sebetulnya bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Ya, seperti yang satu ini Bapak Ibu. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Perkataan Donald Trump ini jelas memicu mengkristalnya kekuatan umat Islam, terutama di Palestina. Karena dia mengatakan secara resmi seolah-olah dia adalah polisi dunia dan pengatur dunia, pemimpin dunia. Ketika dia mengatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, artinya nanti Al-Aqsa menjadi wilayah Israel. Maka dengan leluasa Israel akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Palestina. Ini di akhir nanti saya akan bicara tentang Palestina, Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh kita bicara Palestina. Baik, Bapak Ibu, kemudian saya percepat. Nah, maka artinya nanti Palestina akan dipecah menjadi 2. Setelah dipecah menjadi kecil, sekarang pecah menjadi 2. Kalau kita berjalan, mentok, ke kanan itu Ramallah, nah itu akan menjadi wilayah Palestina. Ke kanan itu ke Ramallah, itu menjadi wilayah Palestina. Ibu kotanya Ramallah. Adapun ke kiri itu ke Yerusalem, itu menjadi milik Israel. Ibu kotanya Al-Quds, Yerusalem. Artinya Masjidil Aqsa akan masuk ke wilayah Israel, maka dengan mudah mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apa yang akan mereka lakukan kalau Masjidil Aqsa hancur? Nantikan di akhir pembahasan. Tetap bersama saya. Lanjut Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah. Kita lanjut. Maka apa jawaban dari presiden pemimpin-pemimpin Islam, terutama Palestina? Ini dia jawabannya. لتحرير أرض فلسطين استعادة القدس والأقصى. Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. Saat itu saya melihat bahwa negara-negara Arab mulai kompak. Mereka kompak bersatu untuk menentang apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Saat itu mereka kompak, tapi sekarang coba lihat, sudah tidak kompak lagi. Dubai sudah menyatakan bergabung dengan Israel, betul? Bahrain, kecuali Qatar, Uni Emirat Arab menolak juga, Qatar juga menolak. Ini hanya beberapa analisa saja, tapi kita percepat Bapak Ibu. Seandainya perang nuklir ini terjadi, ini baru gambaran. Aslinya bisa jadi lebih berat daripada ini. Inilah gambaran perang nuklir jika terjadi. Seperti apa dunia? Pertanyaan saya, Pekanbaru masihkah tetap bertahan? Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya nuklir, dia memiliki beberapa gelombang. Gelombang fusi elektron pertama itu menciptakan hawa panas dalam waktu cepat. Dan itu bisa membakar apapun yang ada di permukaan bumi. Sampai 500 derajat Fahrenheit tergantung jenis bom atom itu. Ada dari natrium, ada dari helium, ya, dari hidrogen. Nah ini, gelombang fusi elektron yang kedua menghancur leburkan apa yang sudah dibakar.
Kemarin saya diundang kajian. Sebelum kajian kita selfie di jembatan Balerang, Batam, Rempang, Galang. Waduh, jangan-jangan nasib Balerang seperti ini nih. Ya, subhanallah. Itu jika terjadi perang kimia, perang nuklir. Perang ini tentu tidak akan menyisakan daging-daging manusia, karena daging manusia hangus terbakar. Sehingga kalaupun tersisa itu tulang belulang yang tidak sempat hancur karena radiasi aktif bom nuklir tadi. Maka tidak bisa disebut perang ini perang malhamatul kubra. Karena malhamah artinya daging, kubra dalam jumlah besar. Maka bisa dipastikan perang ini tidak ada teknologi tapi manual. Sehingga daging manusia di mana-mana. Nah, ini bedanya Armageddon dengan Malhamatul Kubra. Artinya teknologi. Maka ketika Malhamatul Kubra terjadi, teknologi sudah tidak ada. Dajjal akan muncul di saat teknologi tidak ada. Maka saat itu kita membutuhkan. Melihat dari semua ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan pemimpin yang sesungguhnya. Dan dia menjadi pemimpin yang betul-betul bisa memimpin kita menyelamatkan diri dari semua kezaliman, dari semua bencana petaka dan kerakusan manusia-manusia biadab. Maka Allah menjanjikan ini akan terjadi, yaitu munculnya sang pembaharu yang bergelar Al-Mahdi. Dialah pemimpin akhir zaman yang sesungguhnya. Maka ketika dia muncul Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah satu, membuat Islam kembali memimpin dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia. Maka ketika beliau memimpin, semua aliran kekafiran tidak akan pernah ada tempat di muka bumi. Tidak ada celah bagi kekafiran ada di muka bumi. Masya Allah. Ini sudah 2 jam 1 gelas. Berarti 2 jam lagi nih. Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Jazakallahu. Ya, ketika beliau memimpin, Imam Mahdi memimpin, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Sampai tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi, melainkan Islam akan sampai ke sana. Tidak ada satu rumah pun melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah mereka, baik di kampung ataupun di kota. Dan ketika beliau memimpin dunia, maka umat Islam akan kaya raya. Dia akan membagikan harta kekayaan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir. Beliau hadir lunas. Nah, yang utangnya masih besar, jangan khawatir, nanti beliau datang lunas. Jadi yang keras doanya Bapak Ibu, ya Allah segera turunkan utuslah Imam Mahdi ya Allah. Ini debt collector mau datang ke rumahmu nagih ya Allah. Boleh berdoa begitu ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian dunia akan damai sejahtera ketika beliau memimpin dunia. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Baik, kita baca sama-sama ya. Kapan beliau muncul? Nah ini jawabannya. Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Ya, kok cuma sedikit yang nyebut Ustaz Rahmat Baikuni ya?
Pengen terkenal, Bu. Masa jangan Abu Dawud aja yang viral ya? Saya juga pengen viral, Bu. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid, pembaharu. Yang tugasnya satu, membuat Islam tersebar seluruh dunia. Kedua, membuat Islam saat itu bersatu. Tidak ada lagi orang mengaku saya paling sunnah, kamu ahlul bid'ah. Tidak ada lagi. Semuanya sama. Yang kedua akan membuat Islam memimpin dunia di seluruh dunia. Yang keempat akan membuat dunia aman sejahtera. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul setiap 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Siapa? Turki Utsmani. Yakin? Yakin ya Turki Utsmani ya? Baik. Kapan Turki Utsmani berakhir? 1924. Yakin 1924? Baik. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam sebelum kita. Ya, abad kejayaan Islam sebelum kita. Maka berdasarkan hadis tadi, kira-kira abad kejayaan Islam berikutnya kapan Bapak Ibu? Berapa? 2024. 2024. Itu perkiraan kan? Boleh kita berkira-kira ya? 2024. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Satu periode lagi berarti. Satu periode lagi ya? 4 tahun lagi ya? Masya Allah, kok pas bener ya? Bapak Ibu rahmati Allah, kalau itu terjadi 4 tahun lagi, berarti 4 tahun ke depan ini tahun di mana peristiwa-peristiwa besar itu akan terjadi Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah melihat pemicunya sudah mulai muncul Bapak Ibu. Apa pemicunya? Luar biasa. Pemicunya adalah yang satu ini Bapak Ibu. Munculnya sosok yang satu ini. Aziz milletim. Evet. Sevincimizi hep birlikte yaşamak. Ini bukti janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati, idza saluhan saluhatil ummah, wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika kedua-duanya baik, maka baiklah umatku, sejahteralah umatku, bahagialah umatku. Dan jika kedua-duanya hancur, maka binasalah umatku. Apakah kedua pilar itu? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka bahagialah umatku. Dan inilah buktinya. Turki. Yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Dia tidak mengatakan itu atas nama dia sebagai presiden, tapi dia berjanji atas nama Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah karunia Allah. Dan ini pembuktian dari firman Allah. Surat Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz. Bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Artinya, jika ulama dan pemimpin satu kaum itu baik, benar, maka bahagialah umatku. Sebaliknya, jika pemimpin dan ulamanya buruk, hancur umatku. Bapak hormati Allah. Tolong angkat tangan yang hadir di sini. Angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja seumur hidup kita. Kita mendengar berita di TV menyampaikan Brunei terkena tsunami, gempa atau apa. Pernah? Seumur hidup belum? Indonesia? Allahu Akbar. Sering ya? Kok saya nggak nyadar ya? Ekspresi saja Bapak Ibu. Kenapa kita yang paling banyak terkena bencana sementara Brunei belum pernah kita dengar? Bukan belum pernah terjadi, kita belum pernah mendengar.
Bukankah kita mayoritas ulama? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita hebat-hebat sekali, ceramah ribuan tuh. Mungkin kalau UAS yang ceramah di sini sekarang penuh nih masjid nih. Tapi karena yang ceramahnya Ustadz akhir bulan, ya kayak gini akhir bulan ini. Ya. Lalu kenapa bencana menimpa kita? Itu tadi, ulama dan umaranya. Brunei rahasianya adalah mereka menerapkan syariat Islam. Dan itu diucapkan oleh pemimpinnya. Dan kepemimpinannya berdasarkan bimbingan ulama. Bahkan ketika ulama di negara kita ini tidak dihargai, bahkan dibacok sama orang gila, seolah-olah tidak ada celah bagi ulama kita untuk merasakan kenyamanannya. Maka Sultan Hasan Al-Bolkiah bertanya, wahai ulama Indonesia, jika anda tidak dihargai di negara anda, kami Brunei Darussalam siap memuliakan anda. Malu Pak saya sama Brunei. Ya, ya. Ya, jadi kayak tinggal di autopilot saya nih ya. Ah, ini Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Ya, dan ini rahasianya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Bapak Ibu lupakah kita?